tes tes ya tes. Tes 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 1 2 3 tes. Tes tes ya tes. Tes tes bismillah. Baik. Tes. Bismillah. Halo. Halo. Karena pakai ini. Tes 1 3 tes. Ya kurang dekat. Tes. 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 Halo. Tes tes.
Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang saya hormati Ustadz Deka Kurniawan, semoga Allah senantiasa selalu memberikan kesehatan dan curahan rahmat kepada beliau. Yang saya cintai ummahat semua yang selalu istiqomah untuk selalu bertolabul ilmi, menuntut ilmu di jalan Allah, ikhlas karena Allah. Sebelum kita mulai acara, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita serahkan pada guru kita Ustadz Deka Kurniawan. Kepada Bapak Ustadz saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak bunda-bunda salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang hadir hari ini yang paling semangat dan paling ikhlas dalam menyambut sebaik-baiknya doa di muka bumi, yaitu salam, Allah akan semakin limpahkan kebahagiaan dan keberkahan hidupnya sampai akhir hayat. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah jauhkan dari berbagai penyakit dan musibah. Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah. Allah jadikan keluarganya, orang tuanya, pasangannya, anak-anak keturunannya soleh-solehah menjadi keluarga ahli surga. Dan kelak ketika meninggal dunia Allah anugerahkan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Bunda-bunda salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, masyaallah tabarakallah. Bersyukur dan beruntung sekali hari ini kita bisa kembali berjumpa, bermuajahah di rumah Allah Subhanahu wa taala yang sangat dicintainya, dan kita berjumpanya juga di waktu yang sangat mulia, yaitu di bulan apa? Di bulan Rajab, bulan yang mulia. Terima kasih banyak atas kehadiran muda-muda sekalian, termasuk juga terima kasih tim media nih, anak-anak kita yang menjadikan sarana teknologi sebagai bagian dari dakwah, ya. Barakallahu fikum. Hari ini kenikmatan yang Allah berikan betul-betul tidak tanggung-tanggung, ya. Di tengah gejolak Covid yang lagi melonjak, tapi kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Mungkin ada di antara saudara kita yang juga terkena lagi, ya, atau baru kena. Kita doakan supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, diberikan kesembuhan, dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian sakitnya, dan kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari terkena. Niat kita adalah untuk menjalankan kebaikan, insyaallah Allah akan menjaga. Nah, bunda-bunda sekalian yang Allah muliakan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan kita yang sebelumnya, ya, masih bercerita atau membahas tema utama besar kita adalah tentang tauhid, tentang ma'rifatullah, tentang bagaimana kita meningkatkan hubungan kita dengan Allah, tentang bagaimana kita bisa semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di pertemuan pada bulan yang lalu kita membahas dalam konteks awal tahun, ya, kita mengambil hikmah, ya, hikmah agung di balik ujian akidah, gitu kan, pada pertemuan bulan yang lalu. Maka
bulan ini kita akan melanjutkan pembahasan lebih dalam lagi. Ya. Kalau pertemuan bulan yang lalu kita membahas tentang akidah, masih ingat ya? Masih ingat gak? Ya. Apa yang kita bahas waktu itu? Hikmah agung dibalik terjadinya ujian akhir tahun. Secara sederhana, tema yang kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu adalah berhubungan dengan apa? Akidah. Ya, akidah itu apa intinya kemarin? Masih ingat gak? Apa akidah itu intinya? Sederhananya akidah itu ikatan. Jadi ngomongin akidah berarti kita ngomongin tentang apa? Ikatan cinta. Ya, harus kita pahami dan kita tempatkan ini bahasa atau istilah yang hak kita orang-orang beriman. Bukan istilah yang kemudian diambil maknanya dalam konteks yang negatif. Jadi akidah artinya adalah berbicara tentang ikatan cinta kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kenapa kita bahas pada pertemuan yang lalu? Ya, apa nilai pentingnya kita membahas tentang ikatan cinta kepada Allah? Karena kita sekarang hidup di akhir zaman yang disebut ya oleh adik-adik kita nih, anak-anak milenial, akhir zaman ini disebut sebagai zaman apa? Zaman now. Tapi kita orang-orang beriman harusnya menyebutnya apa ya? Harus jangan lupa zaman harus lengkap, zaman nauzubillah. Zaman dimana kita harus semakin berlindung dengan lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya namanya plesetan, Bu. Nggak ada ainnya, harusnya nauzubillah gitu kan. Zaman nauzubillah. Kenapa? Karena di akhir zaman ini begitu besar, banyak sekali godaan yang membuat kita itu kuat ikatan cintanya kepada selain Allah. Orang itu digiring untuk makin kuat cintanya kepada selain Allah. Sesuatu itu dicintai kalau menarik hati dan kalau mengagumkan juga. Dan hari ini kita melihat betapa banyak sesuatu yang menarik hati manusia, betul? Banyak sekali sesuatu yang mengagumkan manusia. Dan diantara ya yang paling mengagumkan, menarik hati, artinya itu adalah salah satu makna dari ketuhanan. Ya, sesuatu itu dituhankan karena dia mengagumkan, menakjubkan, menarik hati. Dan sesuatu yang paling menarik hati, mengagumkan, ya, menyedot perhatian manusia di akhir zaman ini diantaranya adalah apa? Gadget. Ini yang menjadi penarik hati orang, semuanya kepincut dengan ini. Orang begitu tergoda dan terpesona dengan gadget. Hari-harinya tidak pernah lepas dari gadget. Mereka begitu terpesona. Kenapa? Karena ya bisa menghibur, bisa kelihatan jadi lebih gaul, bisa menghilangkan kebosanan, kelihatan keren, modern, bisa menghilangkan stres, kesepian, begitu mudah, begitu cepat, begitu murah. Dan orang ketika sudah megang gadget akhirnya makin kepincut. Kenapa? Banyak godaan-godaan. Ini kan makin tertarik, hatinya jadi makin cinta, makin pengen lihat lagi, pengen buka lagi, pengen lihat lagi. Orang makin tergiur, betul gak? Kebayang gak nih, kalau kita nih alhamdulillah insya Allah mulai iman kita kuat semua. Tapi adik-adik kita, anak-anak generasi muda kita ketika ngelihat ini, wow, makin kepincut, makin tertarik. Sehingga ikatan cintanya terhadap cinta dunia ini makin kuat, bukan kepada Allah. Begitu juga medsos. Siapa di antara kita yang eksis di medsos pengen buka lagi, pengen scroll lagi, ya gak? Apalagi kalau yang belanja online tuh, dia buka lagi, iya sekian, iya terus gitu aja, ya. Tahu-tahu setengah jam, 1 jam, gitu gak? Tertarik gak hati? Banyak yang seperti itu. Orang ya dengan gadget ini akhirnya menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingin dianggap viral, mereka ingin dianggap terkenal, ya. Mereka berusaha untuk muncul. Berapa banyak yang like, yang komen, ya, like, share, komen gitu kan, bahasanya gitu kan. Orang pengen dipuji. Jadi orang tuh makin terikat gak dengan selain Allah? Ya diantaranya ya berhala bernama gadget.
Orang akhirnya udah nggak pandang urusan yang penting, bahkan urusan nyawa, sakit sekalipun udah diabaikan. Yang penting idam-idamannya adalah itu. Kenapa? Hatinya sudah terpaut, hasratnya sudah begitu kuat. Mereka udah nggak pandang lagi adab, etika, hijab, udah cuek. Yang penting dia pengen tenar, terkenal. Orang merasa bangga, orang jadi makin terikat, makin terpaut dengan semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya iyalah, orang serba murah, serba gratis, 3 hari 3 malam gratis. Orang kan jadi makin kepijat gak? Makin demen orang. Inilah ikatan cinta dengan selain Allah yang makin kuat di akhir zaman. Makanya betapa penting kita membahas tentang bagaimana kita membangun ikatan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ikatan cinta dengan selain Allah hanya akan menghancurkan. Kan sekarang banyak terbukti kan? Keluarga-keluarga yang hancur, yang selingkuh, yang berzina, yang narkoba. Kenapa? Karena mereka ikatan cintanya adalah selain Allah, itu dunia, yaitu kesenangan dunia, yaitu hawa nafsu. Yuk, berapa banyak orang yang hancur karirnya, kuliahnya hancur, masa depannya hancur gara-gara kecanduan game. Orang dibikin ya otaknya itu alam bawah sadarnya itu, wah ini semua orang suka kok, semua orang pada main, malah nggak keren kalau nggak main. Orang menuhankan viral, orang begitu kepincut. Ketika menikmati tontonan, orang sampai nonton beratus-ratus juta yang nonton, yang subscriber juga jadi sampai puluhan juta, ratusan juta yang nonton. Ini untuk tontonan, kesenangan dunia, hiburan, yang padahal isinya bahkan bertentangan dengan kalau nggak sadar. Ku tak bisa hidup tanpamu, ini kan syirik, betul gak? Tapi ini justru menjadi kegemaran orang yang nonton sampai ratusan juta, puluhan juta. Ya, bahkan yang dianggap lagunya islami, berhijab, tapi tetap aja secara substansi ini adalah hiburan, tontonan, bukan memberikan sesuatu yang paling utama. Bahkan isinya merusak, melakukan dosa. Ini kan dosa, Bu. Ngeprank itu hukumnya dalam Islam dosa, Bu, termasuk salah satu dosa besar, karena ngebohongin orang, ngejolimin orang. Tapi ini yang justru menjadi konten utama, jadi kegemaran. Orang berbondong-bondong sampai ratusan juta. Tapi perhatikan, sesuatu yang sifatnya tuntunan. Tadi kan tontonan kan? Ini tuntunan, berapa banyak yang nonton? Sekeren-kerennya ini hanya hitungan juta aja. 1 juta, 2 juta, ini udah keren banget. Dan jarang yang kayak gini. Ya. Orang yang ilmunya, yang memberikan hidayah, sarana hidayah, itu yang nonton sedikit, yang subscribe juga sedikit. Coba lihat deh, anak-anak muda kita, generasi muda kita, siapa yang menjadi subscribernya ini? Ada gak? Jarang. Pasti mereka akan bangga kalau mensubscribe ya tokoh-tokoh, ya youtuber muda yang kaya raya, kayak begitu aja. Sementara yang bisa memberikan tuntunan, keselamatan, petunjuk, kebenaran, kebaikan, ini jarang yang nonton. Coba deh, ibu punya anak-anak kan, tanya deh, ada gak yang jadi subscribernya Agim, subscribernya Ustadz Syafiq, ya, Ustadz Adi Dayat? Ngapain men-subscribe? Mereka nggak keren kalau yang di-subscribe ulama, kayak hina gitu loh. Tapi mereka kalau bisa men-subscribe si ini, si itu, luar biasa, ngeri banget. Ini udah tanda-tanda nih, Bu. Mereka menjadi semakin terikat ketika mereka tergiur ya dengan godaan-godaan dunia ini. Kalau dia makin terkenal, makin kaya gitu kan, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah kerja, makin terkenal, makin kaya gitu kan. Ini yang terjadi. Mereka akhirnya makin terbius, makin tertipu. Wah, saya pengen kayak gitu, saya pengen seperti dia. Akhirnya mengabaikan yang lain, mengabaikan ibadah, mengabaikan belajar. Yang penting terkenal. Dan kebahagiaan tertinggi ukurannya adalah kalau viral, kalau terkenal. Ya, bahagianya luar biasa sampai melonjak-lonjak karena mendapatkan subscriber segini banyak. Terus sujud syukur, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah tanda orang sudah semakin terpaut dengan dunia, cintanya kepada selain Allah. Apalagi kalau sudah ada iklan kayak gini, Bu. Berapa itu? Minyak, telur, ya. Itu udah langsung sensitif, itu udah pasti dikejar itu. Pas sampai situ ternyata syaratnya hanya boleh beli 1. Keluar lagi, balik lagi, ngantri lagi gitu kan. Itu godaan-godaan dunia. Orang jadi semakin takut kehilangan dunia, betul gak? Orang jadi semakin khawatir kalau nggak punya dunia. Kita pilih diri seperti itu ya. Jeritan pecinta liburan
promo tiada ampun, beli dulu mikir nanti. Wah, kan gawat kayak gini kan, orang tuh dibikin gak rasional. Jadi memang perlu waspada banget. Di akhir zaman ini banyak hal yang membuat ikatan cinta kita makin lemah kepada Allah, makin jauh, orang makin kepincutnya kepada selain Allah. Itulah latar belakang kenapa kita bahas dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang akidah, yang artinya adalah ikatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau tidak, maka kita nanti bisa lama-lama terseret untuk mencintai selain Allah. Bahkan bukan hanya terseret, mencintai, tersihir oleh selain Allah. Mereka udah nggak makin peduli dengan jati dirinya, tidak peduli dengan kehidupannya dalam bermasyarakat, bahkan tidak peduli dengan kehidupan dalam berkeluarga. Orang udah makin cuek dengan keluarganya. Betul nggak? Rumah tangga kayak begini sekarang. Nggak kayak zaman dulu ada kehangatan dulu gak? Sekarang antar keluarga aja udah nggak hangat, masing-masing udah sibuk dengan dirinya sendiri. Sedih gak? Kenapa? Orang udah termakin kepincut, udah cinta, ikatan hatinya tuh udah bukan dengan Allah ya. Bahkan mereka bisa melanggar tabu, mereka bisa melanggar akhlak, bahkan berbuat dosa, naudzubillah min zalik, demi konten, demi terkenal. Inilah tanda-tanda orang makin cinta dengan dunia, makin cinta dengan hawa nafsu. Mereka mau melakukan apa saja, walaupun itu membahayakan, merugikan, menghinakan, tapi diikutin aja, dijalanin terus. Kenapa? Yang penting seneng. Itulah sebabnya kenapa kita lihat kemarin bahwa inilah fitnah akhir zaman, menjelang datangnya Dajjal. Ya, itu yang paling mengerikan adalah bencana keimanan, musibah keimanan menjelang datangnya Dajjal. Ketika nanti keimanan itu menjadi semakin murah, menjadi semakin gampang untuk terlepas, menjadi semakin gampang untuk kendor ya. Makanya kita berusaha untuk membaca tanda-tanda zaman ini. Ketika kebodohan semakin merebak, khamr, perzinahan, waduh luar biasa, makin parah sekarang. Kita bisa lihat di mana-mana dengan sangat gampang orang melakukan kemungkaran. Ini adalah semua tanda-tanda akhir zaman yang harus kita waspadai. Makanya pentinglah bagi kita ya untuk membahas tentang akidah. Kenapa? Karena bicara soal akidah inilah yang akan menjadi penyelamat kita. Intinya adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang yang akidahnya tambah kokoh, dalam artian apa? Asyaddu hubbal lillah. Jangan sampai kita menjadi seperti yang diisyaratkan oleh Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Banyak manusia itu menjadikan sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan selain Allah sebagai sesembahannya. Tadi itu gadget, toko-toko artis, selebriti, permainan, tontonan. Kenapa itu menjadi sesembahan? Kenapa? Karena dia mempersembahkan waktunya yang lebih, perhatiannya yang lebih. Ketiga, sesuatu itu disembah ketika kita sudah merasa nikmat dengan sesuatu itu. Ketika kita sudah berlebihan menggunakan waktu, tenaga, pikiran, biaya bahkan untuk sesuatu itu, memberikan perhatian lebih, itu Tuhan, sesuatu yang dituhankan. Nah, sementara kepada Allah nggak kayak begitu. Berarti kan itu kan lepas ikatan kita dengan Allah. Ya. Nah, makanya kemarin kita singgung tentang seberapa kuat hari ini ikatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbicara tentang akidah. Seberapa kokoh akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu dengan kita berusaha semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini proyek hidup kita, Bu. Saya selalu menyampaikan materi di mana-mana, bukan berarti materi yang lain tidak penting. Fikih, siro penting semuanya, tapi ini harus didahulukan gitu loh. Makanya ketika Bu Christine dan teman-teman pengurus menyampaikan menyampaikan tema mengusulkan tentang akidah, wah keren, top. Ini nih bener nih. Kenapa ini yang banyak ketinggalan kan? Orang banyak tergerus. Maka kita harus memberikan perhatian. Kenapa? Karena dia yang akan menentukan besar sekali peranannya bagi kehidupan kita. Ya, begitu kuat ya pengaruhnya dalam merubah tatanan kehidupan kita. Dia bisa merubah kita nih. Hari ini yang kita sering galau, sering sedih, bahkan putus asa, menderita dalam hidup, ini akidah kuncinya. Maka betapa pentingnya kita belajar akidah. Dan dalam belajar akidah itulah kita akan memahami apa yang menjadi hal-hal yang paling mendasar, yaitu dari mulai pengertian ya. Jadi intinya kita udah bahas kemarin, akidah itu pengertiannya adalah apa? Ikatan. Seperti ilustrasi yang saya buat kemarin, ingat ya, antara dua jari ini, jari kanan dan jari kiri kan masih terpisah nih. Ketika terikat, dihubungkan, disatukan dengan apa? Dengan karet. Saya masukin karet ke dalam jari ini. Coba bayangin.
Masuk ya? Bayangin ada karet di tengah-tengahnya di sini. Ini sudah terikat kan? Ya kan? Tapi baru 1 kali dimasukin. Udah terikat sih, cuma masih kendor kan? Ketika jari yang kanan ini saya gerakin ke kanan, apakah yang kiri langsung ikut? Belum tentu, kenapa masih kendor? Tapi kalau karetnya diikat 2 kali, 3 kali, makin kenceng kan? Apa yang terjadi kalau jari yang kanan saya gerakin ke depan? Ikut ke depan kan, yang kiri? Ke belakang ikut, ke kiri, ke kanan, muter-muter ikut kan? Kenapa yang kiri ini ikut? Karena dia terikatnya kuat dengan Allah. Nah begitulah umat Islam. Umat Islam itu banyak yang ikatannya dengan Allah kendor. Ketika Allah nyuruh sholat, sholat entar, baru entar. Sholat juga sholat belakangan. Gitu gak? Jadi mengerjakan perintah Allah itu semaunya, sesempatnya, ya, semau-maunya. Jadi nggak dikerjakan. Ada lagi Allah perintahkan sholat, ya sholat sih, tapi ketika Allah larang untuk makan riba, nggak mau patuh. Jadi larangan Allah masih dikerjain. Itu tanda ikatan kita dengan Allah masih lemah. Sementara orang yang beriman, dia akan kokoh ikatannya dengan Allah. Asyaddu hubban lillah. Ya, dia akan menjadi orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengikatnya. Ya, Allah sebagai pengikat, sementara dirinya itu diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terikatnya dengan apa? Terikatnya, masih ingat kemarin? Terikatnya dengan agama, terikatnya dengan ajaran Islam, yaitu dengan menyerahkan total, ya, secara lahir batin seluruh kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang disebut dengan Islam, menjalankan ajaran Islam. Sehingga ajaran Islam yang kita jalankan itu menggambarkan kuat atau tidaknya ikatan kita dengan Allah. Dan kalau ikatan kita kuat dengan Allah, maka itu berarti keberuntungan dan keselamatan. Nah, bunda-bunda sekalian yang solehah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk konkretnya adalah kita akan rela dipimpin oleh Allah, rela diatur oleh Allah. Rela itu artinya apa? Dengan senang hati gitu loh, nggak merasa berat, nggak setengah hati kayak sekarang nih. Dalam bab ini bunda-bunda sekalian, bunda-bunda soleh adalah orang-orang yang berakidah kuat. Kenapa? Mau disuruh pakai hijab, padahal panas, padahal gerah gitu kan, tapi rela. Tentu dengan yang niatnya ikhlas karena Allah ya, bukan karena dibilang supaya seperti orang yang soleha gitu ya, supaya hijaber syar'i, enggak itu niatnya. Nah, inilah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan kita kalau akidahnya kuat, berarti kita tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh hawa nafsu, dikendalikan, diatur oleh hawa nafsu. Apapun yang didorong oleh hawa nafsu diikutin. Sini, ini lakukan ini tonton ini, lihat ini, scroll ini, beli ini. Apa itu pertimbangannya dengan hawa nafsu? Bukan pertimbangan Allah. Itu tanda orang yang akidahnya lemah. Ya. Nah, mudah-mudahan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan sekarang belajar memperdalam konsekuensi dari orang yang sudah terikat kuat dengan Allah, sudah ikatan cintanya begitu kuat dengan Allah. Apa yang terjadi? Maka dia akan menjadi orang yang kokoh ikatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Kokoh ketika dia tidak akan pernah menjadi seperti layangan putus. Jadi dari ikatan cinta ke layangan putus. Ya. Iya dong. Karena orang yang terikat dengan kuat kan dia berarti kebalikan terikat apa? Putus kan? Ya. Mohon maaf, ini bukan sekedar ikut-ikutan tren, tapi ini hak kita orang-orang beriman untuk menggunakan istilah ini. Ya. Saya bahkan marah, ya, dalam konteks peristiwanya. Dalam konteks peristiwanya saya bahkan terus terang sedih dan marah. Kalau dia seorang muslimah sejati, harusnya dia nggak boleh mempopulerkan istilah layangan putus. Ya. Kenapa orang beriman itu tegar, kokoh, sementara layangan putus terombang ambing, ya kan, nggak jelas arahnya, bingung, stres, nyangkut di mana gitu kan? Nggak pantas seorang mukmin tuh ngomong dirinya begitu, nggak boleh. Kenapa? Karena kita ada yang sudah berakidah. Ya. Nah, mudah-mudahan yang Allah muliakan, maka kita harus belajar betul menjadi seorang muslimah yang tangguh. Ya, sekali lagi, karena kita sekarang sudah berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah,
yang membuat kita harus semakin berlindung kepada Allah. Ya, Bu, kalau bicara tentang layangan putus, kan berarti berbicara tentang fitnah atau ujian. Ya, ada ujian-ujian yang menurut orang-orang yang lemah tadi akidahnya, gara-gara ujian itu akhirnya menjadi layangan putus itu kan? Apa diantaranya? Fitnah yang paling ditakutkan oleh, khususnya kalau berhubungan dengan peristiwa itu, yang paling ditakutin oleh ibu-ibu itu apa sih? Takut banget kalau sampai kejadian, jangan sampai amit-amit ya. Hah? Apa? Nih Bu nih, ini tergambar dari ungkapan seorang muslimah nih. Ini ternyata yang ditakutin oleh ibu-ibu sekarang. Betul nggak Bu? Udah nyambung belum? Hah? Justru ini yang ditakutin oleh ibu-ibu. Bismillah. Udah paham ya? Iya, saya terus terang mohon maaf, saya akan proporsional dan adil ya berbicara soal ini. Bahwa banyak para laki-laki itu nggak fair. Mereka bilang ini adalah sebagai sunnah, ya. Ini kan sunnah Rasul, ini kan bagian dari syariat gitu kan. Tapi nggak fair. Kalau mau jujur-jujuran, memang ada yang jujur ya, tapi yang nggak jujur lebih banyak. Yang niatnya adalah hawa nafsu. Nah, tapi naudzubillah, kalaupun itu terjadi dengan izin Allah, kita tetap seorang muslim harus tangguh. Ini saya naudzubillah bukan bermaksud untuk jadi seperti ngedoain, enggak. Maksud saya, kalaupun naudzubillah itu terjadi, kan yang namanya lepas itu kan bisa jadi bukan hanya karena urusan nikah lagi kan, tapi bisa jadi karena nyawa kan, ya Allah panggil nyawa suami kita meninggal dunia kan, bisa jadi begitu kan. Jadi jangan sampai seperti jadi layangan putus. Kenapa orang yang menganggap dirinya layangan putus berarti dia adalah yang nggak beriman gitu loh, maksud saya. Dia akidahnya lemah kepada Allah. Itu ya. Naudzubillah. Saya doakan ya suami dari ibu sekalian semuanya dijaga dari hawa nafsu, ya, dikokohkan imannya sehingga tidak melakukan sesuatu yang tidak fair, mengklaim sebagai melakukan sesuatu yang bersifat syariat padahal hawa nafsu. Ya, kalau betul-betul syariat sih nggak ada masalah, tapi sering kali nggak jujur orang di akhir zaman ini fitnah masalahnya. Nah, tapi fitnah di akhir zaman ini bukan hanya itu dalam hal rumah tangga, tapi juga fitnah bisa menimpa kita sebagai seorang makhluk. Karena kan kita punya banyak peran dalam kehidupan kan, punya banyak peran dalam kehidupan. Ya, sebagai seorang makhluk, ya, kita bisa mendapatkan fitnah yang lain seperti apa? Contohnya, ini Omikron. Ini kan fitnah juga kan? Ya, siapa yang bisa jamin? Nggak ada yang pernah bisa tahu secara mutlak gitu. Orang yang justru terpapar itu adalah orang yang paling jaga kebersihan, malah dia kena. Betul nggak Bu? Seringkali kita kan menemukan kayak begitu kan? Jangan sampai. Nah, jadi saya ingin menarik konteks layangan putus itu tidak sesempit sebagaimana orang yang pahami itu sekarang. Layangan putus itu secara tidak kita sadari bisa terjadi juga dalam peran-peran kehidupan kita yang lain. Contoh dalam hal ketika dapat ujian sakit COVID, kan ada orang yang, saya terus terang berkali-kali menghadapi orang yang sudah sampai putus asa. Karena memang betul Bu, saya juga bisa memahami si empati juga ya. Karena uzubillah kalau saya sampai ngalamin, cuma saya bisa memahami. Dia udah sampai, saya udah nyerah, udah sampai nyerah Bu. Karena nggak kuat nahan napas. Waduh, saya tahan, kuatkan. Pikirannya dibangun bahwa nggak ada yang buruk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang seperti layangan putus gara-gara karena sakit ini, karena sakit itu. Bahkan saya pernah membantu salah seorang jemaah pengajian majelis taklim di daerah Pamulang yang ibunya itu stroke, dan kemudian ibunya itu ya karena nggak tahan dengan ujian stroke-nya itu, ya gimana sih orang stroke sih nggak bisa apa-ngapain gitu kan, udah nggak betah dari yang tadinya wanita karir gitu ya, dia sampai marah, kenapa Allah membuat saya seperti ini, sampai dia marah, menggugat takdir. Apa untungnya? Apakah bisa langsung hilang? Justru makin parah stroke-nya. Itu kan seperti layangan putus kan, berarti kan dia kehilangan pegangan,
dia kehilangan sandaran, dia kehilangan kekuatan, dia lemah, dia menderita, dia stres, bahkan nggak sedikit kan kasus-kasus bunuh diri itu kan yang terjadi kan banyak kan. Saya dengar nggak ibu-ibu orang bunuh diri ya, tempo hari ada yang bunuh diri di hotel di puncak dari lantai 6 terjun. Iya kan, ya iyalah, karena nggak bersandar kepada Allah, karena nggak berakidah kuat. Nah, kita selama ini mengklaim adalah orang-orang beriman, tapi belum sempurna keimanan kita ketika kita masih gampang seperti layangan putus, membiarkan diri kita terombang-ambing. Apa bentuk terombang-ambing itu? Tadi baper, tersinggung, marah, dendam. Itu adalah bentuk-bentuk seperti layangan putus, seperti nggak ridho dengan takdir Allah, seperti nggak bisa menerima dengan ketetapan Allah. Ya. Apalagi ujian atau fitnah yang bisa menimpa kita di akhir zaman ini, yang bisa membuat kita tuh stres, pusing. Ya, sebagai anak atau sebagai mantu nih, ibu-ibu punya mertua, punya orang tua. Orang tua biasanya makin tua makin nguji gak, Bu? Makin nguji kan? Banding-bandingin antara anak mantu yang ini, itu kan bikin kita stres tuh, pusing. Betul gak? Nah, bagaimana kita menghadapi ujian ini sebagai orang beriman? Jangan sampai jadi layangan putus. Apa? Benci bawaannya buruk sangka, sebel. Itu pertanda kita menjadi layangan putus. Kenapa? Karena nggak ridho dengan takdir Allah, nggak bisa melihat sebuah peristiwa atau kejadian atau musibah itu dengan kacamata keimanan. Ya, nah ini sebagai pasangan ya, sebagai suami atau istri tadi tuh, ketika menghadapi ujian-ujian, terus terang, Bu, bisa sangat mungkin terjadi. Ya, sebagai seorang suami atau istri ya, kalau di sini para istri bisa jadi diuji oleh suami yang puber lagi, bisa lagi diuji oleh suami yang tingkah lakunya begini begitu gitu kan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang paling tegar? Kemudian bisa jadi sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu ya, sebagai orang tua kita punya anak, Bu. Kita diuji gak, Bu, sama anak kita, Bu? Bu, jangan nyerah, jangan putus asa, jangan, aduh anak saya kenapa begini, anak saya kenapa begitu. Seberat apapun, Bu, bahkan naudzubillah, mohon maaf ya, kita mudah-mudahan nggak ada yang terjadi deh. Anak-anak kita semua soleh-solehah, amin ya rabbal alamin. Tapi kalaupun terjadi dengan izin Allah, ya akibat dosa-dosa kita juga memang sebenarnya kan. Kita menjadi orang yang tetap tegar, gak mudah putus asa. Kita terus mendoakan, kita terus mendakwahkan, kita terus banyak bertaubat, banyak sedekah, biar anak-anak kita dengan izin Allah dibantu menjadi lebih soleh gitu loh. Jadi kita gak stres dengan anak nih, kecanduan game, ini kena narkoba, ini pacaran, ini. Sabar, Bu, tenang, ayo. Kita bukan layangan putus, kita adalah orang-orang beriman, gak boleh nyerah. Itu maksud saya. Nah, itulah makna akidah yang benar. Kemudian peran kita sebagai apa lagi ya? Sebagai bagian dari organisasi, misalnya Majelis Ta'lim ini. Ada aja ujian, kita punya teman, kita punya pimpinan, punya anak, punya bawahan, punya teman sekerja yang tingkah lakunya kadang-kadang suka menyebalkan gitu ya, dalam kacamata hawa nafsu. Enggak, udah hadapin. Jangan menjadi orang yang gampang marah, gampang baper, gampang dendam, apalagi nanti terjebak kepada dosa yang lain, itu ngomongin kejelekan, gibah dan seterusnya. Sebagai anggota masyarakat kita juga bisa punya banyak ujian, fitnah. Ya, punya tetangga yang beginilah, punya tetangga yang begitulah, gitu kan, ada kan? Betul gak? Ujian itu di mana saja. Intinya dimanapun kita berada, gimana agar kita menjadi orang yang tegar gitu loh, tangguh, gak stres. Sebagai warga negara kita juga diuji kan dengan pimpinan yang mungkin suka berbohong, dengan pemimpin yang banyak memboros-boroskan anggaran negara, yang nggak peduli, yang zolim, macam-macam. Itu uji. Yuk sabar, yuk. Jangan sampai kita akhirnya terjerumus. Akhirnya ada yang melakukan kemungkaran, melakukan misalnya terorisme gitu kan. Itu kan juga bagian dari ketidakberimanan. Nah, tapi dari semua fitnah atau kejadian-kejadian itu, yang paling besar dan menjadi sumber dari semua fitnah adalah apa? Yaitu fitnah berupa keimanan, ujian atau bencana keimanan yang saya sebutkan tadi itu. Ini yang harus kita khawatirkan, ini yang harus kita takuti. Jangan sampai ini menimpa kita. Kita diuji dengan tadi ya, contohnya dalam konteks peristiwa yang sudah terlanjur viral itu, diuji dengan hilangnya suami ya. Suami direbut orang, itu nggak seberapa dibandingkan dengan iman yang hilang, betul gak? Harusnya itu yang kita pegang. Saya pernah cerita sama ibu sekalian dulu. Saya dan istri saya membantu salah seorang ibu yang dia diuji ketika suaminya itu selingkuh. Selingkuh dalam artian
ya dia berbuat maksiat. Kenapa? Karena memang walaupun akhirnya nikah, tapi menjelang proses nikahnya itu dia sering chattingan, sering telepon-teleponan, pakai bahasa-bahasa mesra gitu, itu kan dosa kan hukumnya kan. Dan ternyata penyebabnya apa? Si suaminya ini ternyata dia terkena virus celebek, CLBK maksudnya. Ya. Cinta lama belum kelar, sehingga bersemi kembali. Jadi bayangin ibu, saya terus terang emang prihatin, sedih banget ya. Bahkan si suaminya ini, yang bikin kita shock adalah suaminya ini seorang ustadz. Jadi sebelum dia hijrah menjadi seorang ustadz, menjadi seorang ahli agama, dulu ketika masih remajanya dia pernah punya pacar, tinggalnya di Palembang. Nah, sekian puluh tahun kemudian ketemu dengan gadget kan, Facebook gitu kan, chattingan. Nah, si perempuan ini masih punya suami, sebagaimana si suaminya masih punya istri. Mereka ketemulah, sering curhat, ngobrol, tahu gak? Sampai kepada satu titik mereka bersepakat akan menceraikan pasangan masing-masing. Si istri menggugat cerai suaminya, si suami juga menceraikan istrinya. Bayangin nih, si istri yang diceraikan ini nih, stresnya minta ampun kan? Waduh, panjang itu berbulan-bulan. Prosesnya saya nggak sampaikan bagaimana dry air mata, udah stres, udah sampai kayak orang gila itu si perempuan ini. Saya sama istri didampingin, tapi endingnya tahu gak apa? Saya mungkin masih simpen itu WA-nya terakhir, dia bilang gini. Dia bilang gini, ya kalimatnya pendek, sederhana. Saya bersyukur diselingkuhi oleh suami saya. Dia malah sampai ke endingnya ngomong kayak gitu. Ya, saya memang tidak bisa ya memperbaiki rumah tangga saya, tapi saya yang paling penting adalah bisa memperbaiki iman saya. Gak apa-apa saya kehilangan suami, yang penting saya gak kehilangan iman. Nah, itu kalimatnya itu yang saya bilang tadi itu. Kehilangan iman itulah yang paling berbahaya. Karena kalau udah kehilangan iman, apapun, sekecil apapun jadi besar gitu masalah. Apalagi masalah yang dianggap besar. Maksud saya begitu. Saya menyampaikan ini untuk sekaligus juga kita menyiapkan mental kita loh. Ada begitu banyak ujian. Tadi ujian sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai tetangga, sebagai apapun, sebagai ujian ekonomi, krisis ekonomi, ujian penyakit, pandemi, ya kan bisa banyak ujian. Maka bagaimana kita bisa menjadi orang yang tegar? Kenapa? Karena Islam itu memang mendesain sedemikian rupa kita menjadi manusia-manusia yang tegar. Kenapa? Karena kita bersandarnya kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masalahnya adalah yang sering terjadi itu hanya sebagai klaim aja kebanyakan. Sekedar klaim bahwa ya saya juga beriman kepada Allah, tapi lihat aja. Nah, makanya fitnah ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW itu fitnah apa? Dajjal. Ini Dajjal ini yang dimaksud dengan fitnah Dajjal yang menakutkan adalah fitnah keimanannya. Karena dengan datangnya Dajjal, orang nanti tuh dengan mudah percaya dengan datangnya Dajjal itu, dengan kesaktian Dajjal itu. Ngeri bu. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang dia bisa selamat dari fitnah sebelum datangnya Dajjal, maka dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Apa fitnah sebelum datangnya Dajjal tadi itu? Gadget, selebriti, permainan, game, tonton, itu fitnah semua itu. Terus terang, saya ingin sampaikan, fitnah dalam artian dia bisa menguji kita. Nah, kalau kita lolos ujian, kita akan gunakan gadget itu untuk melihat yang positif-positif aja kan, ngelihat tuntunan, bukan ngelihat tontonan, bukan scroll-scroll Instagram, tapi scroll nasihat yang bijak, dan itu pun tidak berlebihan. Nah, inilah tanda-tanda kiamat yang harus kita waspadai, ibu-ibu sekalian, Allah muliakan, karena sudah semakin parah perzinahan terjadi di mana-mana, kemungkaran. Dan kalau kita tidak berusaha untuk menguatkan iman kita segera, ini udah darurat ini terus terang. Proyek untuk meningkatkan akidah kita, iman kita, ikatan kita, cinta dengan Allah itu darurat. Kenapa? Karena hati kita sudah banyak terlanjur terpaut dengan selain Allah, dengan hawa nafsu, dengan cinta dunia. Ngeri banget. Harus segera kita putuskan. Ya, dengan kita kuatkan ikatan cinta kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi layangan putus. Dan orang yang sudah jadi layangan putus di dunia, dia akan jadi layangan putus di akhirat nanti. Dia akan masuk neraka karena lepas ikatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka kita akan melihat apa rahasia ketangguhan seorang muslimah. Ibu-ibu sebagai seorang muslimah,
harus belajar ini, ya. Nah, bicara soal ketangguhan bunda-bunda solihah sekalian, ya, sebagai seorang muslimah kita harus tahu apa rahasianya. Nah, sebelum kita lihat rahasia, kita lihat dulu bagaimana sejarah, ya, menorehkan perjalanan hidup muslimah-muslimah tangguh di muka bumi. Di antaranya siapa? Muslimah-muslimah tangguh di sepanjang zaman. Siapa di antaranya? Hajar, ya, Asiyah istrinya Fir'aun, betul tadi Maryam, ya, Khadijah dan Aisyah istri Rasulullah SAW, Asma binti Abu Bakar, ini anaknya Abu Bakar, Ummu Imaroh, ada Zainab Al-Ghazali, ada banyak sekali bertebaran kisah-kisah indah muslimah-muslimah yang agung. Bu, makanya saya tadi marah dan sedih serta protes dengan istilah layangan putus dalam konteks yang negatif. Kenapa? Karena dia sama saja menuduh Siti Hajar itu seperti layangan putus, betul gak? Ya, kalau dia menggunakan cara berpikir seperti itu, maka Siti Hajar lah yang jadi layangan putus. Bayangin ditinggalin sama suaminya. Suaminya bukan cuma itu kan ya memang poligami ya, Nabi Ibrahim ya. Dia kembali kepada istri pertamanya, Sarah, ya. Dan kemudian Hajar ini ditinggalkan di Mekah, ditinggal, dan ditinggalnya lama, puluhan tahun. Ya nggak seperti sekarang, kalau ditinggal ya paling ya dikasih rumah gitu kan. Ya kayak kasus layangan putus juga, ya masih dikasih rumah, masih dikasih ini nafkah. Ini nggak sama sekali. Ibrahim itu meninggalkan atas perintah Allah. Tapi bagaimana Siti Hajar menjelbak menjadi manusia yang tangguh, muslimah yang tangguh? Enggak, dia enggak menjelbak jadi layangan putus. Sisi manusiawinya memang tetap ada. Wajar ketika dia bertanya, ya, ketika ceritanya itu Ibrahim meninggalkan dia di lembah Mekah yang gersang tandus, nggak ada kehidupan, nggak ada orang, di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ingat ya. Kemudian Ibrahim, saking dia tuh betul-betul sisi manusiawinya begitu berat, dia sampai gak bisa ngomong apa-apa ketika dia membalikan badan untuk meninggalkan istri dan anaknya yang diidam-idamkan berpuluh-puluh tahun. Waduh, Ismail lagi lucu-lucunya, coba bayangin, berpisah. Dia menahan tangisnya karena ini perintah Allah, dia harus tegar, dia harus terikat kepada siapa? Kepada Allah kan, dia patuh kan. Allah yang nyuruh ninggalin, ya dia patuh lah sama Allah, meskipun secara perasaan dia nggak setuju gitu kan, nggak pengen meninggalkan istrinya, tapi dia karena perintah Allah dia nurut kan, patuh, dia nurut karena dia yakin pasti ada hikmahnya di balik itu, ya kan. Kemudian Siti Hajar mengejar, wah, kalau ibaratnya film India itu, wah, slow motion gitu ya, Ibrahim, ya itulah, ketika dekat, ya, diguncangkan badannya, ya. Apa kata Hajar? Sisi manusiawinya di awal-awal wajar, ya. Apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat seperti ini? Wah, Ibrahim makin gak kuat ya. Waduh, dia tahan tangisnya, dia balikan badan lagi, dia pergi, dikejar lagi sama Hajar sampai 3 kali, barulah Hajar ini keimanannya betul-betul efektif, kuat, tangguhnya ya. Ikatan cintanya dengan Allah, akidahnya yang kuat itu betul-betul baru aktif di situ. Yang ketiga pertanyaan Hajar adalah, ya, apakah engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini adalah karena perintah Allah? Diganti pertanyaannya, cerdas kan? Dia nggak ulang pertanyaan yang pertama, ya begitu jawabannya. Kemudian barulah Ibrahim menganggukkan kepala sambil berkata, benar istriku, Allah lah yang menyuruh aku untuk meninggalkan engkau di sini. Hebat gak jawaban sebagai seorang muslimah yang tangguh, yang beriman, yang akidahnya kuat? Apa kata Hajar? Falai yudayya'na. Jika demikian Allah yang memerintahkan, maka aku yakin pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Waduh, pergilah Ibrahim. Dihadapi sendirian di tempat yang tandus, nggak ada apa-apa, betul-betul. Masih mending kalau waktu itu masih bisa mesen GoFood gitu kan ya. Ya di mana nyari GoFood di sana? Nggak ada, nggak ditinggalin ATM juga, nggak. Aduh, luar biasa Siti Hajar itu. Tapi dihadapi dengan tegar. Tapi ketegaran menguji berat kan, ketika bekalnya lama-lama habis,
Ya mungkin dia seorang ibu masih bisa nahan lapar kan, Bu, kita punya anak semua kan, gak apa-apa saya lapar ya. Tapi ketika anak yang kelaparan, wah itu menyayat hati banget, betul gak? Bagaimana Ismail itu meronta-ronta ya karena kehausan, air susunya udah nggak keluar, udah kehausan. Wah, tapi hebatnya muslimah yang tangguh, yang beriman, ini manusia beriman ya, manusia yang anti layangan putus. Apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kan doanya Nabi Ibrahim apa doanya? Ya, ketika meninggalkan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Dia tetap melaksanakan salat. Dan sebagai sebuah bentuk ikhtiarnya apa yang dilakukan? Dia larilah dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ibu-ibu masih ingat yang umur haji ya, jarak antara Bukit Sofa Bukit Marwah 400 meter. Bolak-balik. Dan bolak-baliknya nggak seperti zaman sekarang. Ya Bukit Sofa Bukit Marwah itu batu tajam, panas. Kalau sekarang kan marmer, adem gitu kan, banyak orang lari ke Bukit Sofa ya seperti ada genangan air, ternyata bukan, balik lagi terus begitu. Apakah Siti Hajar bodoh? Udah tahu nggak ada air, kan udah dibilang biwadin ghairi dzi zar'in, nggak ada air sama sekali, nggak ada kehidupan. Lantas apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika itu? Dengan dia lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dia bukan nyari air sebetulnya. Secara hakiki dia sedang menunjukkan keyakinannya kepada Allah bahwa Allah itu ada. Jadi dia seakan-akan mengatakan gini, aku tahu memang di sini tidak ada air, tapi aku juga tahu di sini ada Tuhan pencipta dan pemilik air. Keren nggak kalimatnya? Aku tahu di sini memang tidak ada air, tapi aku tahu ada Tuhan yang menciptakan air dan memiliki air di sini. Jadi dia lari itu untuk menunjukkan bahwa ya Allah, aku yakin kau tuh ada. Ya Allah, aku yakin kau tuh melihat aku, melihat kami sedang kesulitan seperti itu. Lari aja, tunjuk kepada Allah. Ya, akhirnya ikhtiar yang luar biasa dari Siti Hajar berhasil gak? Berhasil? Dapat air gak? Dapat gak airnya? Tidak. Siti Hajar tidak mendapatkan air setetes pun. Justru yang mendapatkan malah Ismail. Ismail kecil ketika meronta-ronta kakinya tidak sengaja menendang pasir dan keluarlah mata air dari celah-celah pasir itu. Allah biasa. Untuk menunjukkan, Allah yang menunjukkan bahwa Allah yang ngasih. Nggak pakai logika manusia. Manusia memang wajib berikhtiar, tapi ikhtiar itu adalah ibadah, bukan penentu. Bayangin betapa tegarnya Hajar, dan keimanan seperti itulah yang membuat justru dia menjadi manusia mulia. Sampai sekarang Hajar ya merupakan keluarga Ibrahim kan, didoakan terus kan. Sampai sekarang kita kan secara tidak langsung kan nyebutin juga kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya kan, keluarga Ibrahim kan. Kita doakan, dia mendapatkan doa dari bermiliar-miliar manusia sejak 4000 tahun yang lalu sampai sekarang. Keren nggak? Karena keimanan yang kuat. Begitu pula ketika ujian berikutnya datang menimpa Hajar sebagai seorang muslimah. Bayangin, udah berpuluh-puluh tahun, berbelas tahun ya nggak ketemu, berbelas tahun. Diriwayatkan kalau di Al-Quran itu di surat As-Saffat disebutkan apa lama falamma ma'ahu sa'ya. Jadi usia Ismail itu sudah sekitar menjelang remaja gitu ya. Ya, datanglah Ibrahim pulang lagi ke Mekah. Udah berubah kan? Itu udah jadi kampung, udah subur, udah ada air, udah banyak penduduk di situ kan? Ya, dan dia menjadi tokoh di situ. Ketika datang ketemu Ismail, ternyata datangnya itu membawa perintah lagi. Perintahnya apa? Suruh sembelih. Coba bayangin seorang ibu kalau dia nggak beriman kepada Allah. Ya, kalau dia nggak punya akidah yang kuat, dia udah pasti jadi layangan putus. Wah, ya Allah, mungkin bahasa kitanya sekarang tega banget ya Allah ya. Ini udah belasan tahun nih, malah gitu kan gergetan. Itu kan layangan putus kayak gitu tuh, marah bisanya, jengkel, protes. Ya. Jadi orang yang beriman itu dia tegar, nggak terombang-ambing. Nah itulah Siti Hajar. Ya, makanya namanya abadi. Begitu juga Asia nih, diabadikan namanya di Al-Quran dalam surat At-Tahrim. Bagaimana
meskipun dia punya suami yang kafir. Waktu itu memang tidak ada larangan ya, belum ada larangan di zaman itu. Punya suami yang kafir itu belum ada larangan, itu kan syariat Islam sekarang ini. Ya. Tapi bagaimana dia kesabarannya, kecerdasannya, ya, dia sabar, dia minta, ya, Robbi ibnili munzalan mubarak, fil jannah, ya Allah bangunkan rumah aku di surga. Ya, mintanya itu sama Allah. Meskipun punya suami yang kafir seperti itu. Begitu juga Maryam. Wah, ini Maryam ini luar biasa, profil muslimah, ya, wanita yang betul-betul anti layangan putus. Bayangin, dia hamil, dikucilkan, diomongin, melahirkannya sendirian lagi, ya, nggak ada bidan. Dan saking dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, pohon korma itu, ya, itu bisa digoyangin. Gak kebayang tuh pohon korma bisa memberikan buah-buahnya itu dengan goyangannya dan ketabahannya itu yang luar biasa. Begitu juga Khadijah, ya. Wah, kita udah sering dengar lah ceritanya. Jadi jangan sampai ngomongin cerita tentang Nabi Muhammad, istrinya Nabi Muhammad, Khadijah atau Aisyah itu seperti lagu yang lagi populer itu, yang lagu Aisyah itu, Aisyah ya begitu tuh. Jangan cuma ngelihat romantismenya, tapi ketegarannya, yaitu apa? Keimanannya, kualitas ikatan cintanya dengan Allah, hubungannya yang kuat dengan Allah. Begitu juga Asma binti Abu Bakar, Aisyah juga begitu. Asma dramatis juga tuh kisahnya. Masih ingat gak ibu ceritanya? Ya, apa yang paling diingat ketika kita menceritakan kisah Asma binti Abu Bakar? Apa yang masih diingat? Ibu yang terutama yang udah sering umroh pasti mendapatkan renungan ini. Kalau ke Gua Thur itu, ya pasti mendapatkan renungan cerita tentang Aisyah, Asma. Bagaimana ketika Rasulullah SAW, ya, berikhtiar menghindari kejaran kaum Quraisy. Bukan menghindari kejaran, bukan karena takut ya, tapi karena strategi, ya, dalam rangka berikhtiar menyelamatkan Islam, dakwah Islam. Itu kan namanya daerah yang memang tandus kan, nggak bisa dapat makanan sendiri. Yang mensuplai makanan ke gua itu adalah Asma. Dan ketika itu Asma lagi hamil tua. Makanya dia dijuluki sebagai wanita dengan 2 ikat pinggang. Ya, kalau orang Arab dulu tuh, kalau orang hamil tuh pasti, kalau kayak kita mungkin kayak semacam stagen atau apa gitu ya, perutnya itu diikat. Ya. Nah, tapi dia punya 2 ikatan, punya ikat pinggang yang kedua itu apa? Di bawah perutnya itu ditaruhlah makanan supaya nggak dicurigai lah orang Quraisy. Dan kemudian dia bawa makanan itu dari pusat kota Mekah, dan itu cukup jauh ke Gua Thur itu, berapa kilo. Dia naik ke atas, bayangin, naik gunung untuk mensuplai makanan buat Rasulullah SAW dan ayahnya. Tegarnya panas-panas, dan dia berani menanggung resiko. Luar biasa. Ada lagi Ummu Imarah yang menjadi tameng Rasulullah SAW pada saat perang Uhud. Wah, itu keren banget itu. Bagaimana ketika dia berperang, dia betul-betul berusaha yang dipikirkan adalah Rasulullah jangan sampai kena, sampai dia luka-luka dan syahidah. Ada lagi Zainab Al-Ghazali, ini tokoh kontemporer ya, salah satu ulama wanita di Mesir yang dizolimi oleh pemerintah Mesir ketika itu, di penjara dan kemudian wah, itu menyedihkan sekali. Dikirimkanlah algojo yang disuruh untuk memperkosa dan menyiksa. Bayangin. Wah, tapi karena dia begitu kuatnya ikatan sama Allah, itu sampai nangis si algojo itu, saya nggak sanggup. Itu wali memang ya, udah jadi wali Allah, artinya sudah dekat sama Allah. Kemudian ketika dimasukin anjing yang untuk mencabik-cabik dia, itu langsung nunduk tuh anjing. Dia berdoa, ya Allah, Engkau adalah makhluk Allah, berhenti tuh anjing. Itu banyak yang orang akhirnya masuk yang sadar itu. Nah, ini contoh manusia-manusia tegar. Nah, maksud saya, bunda-bunda sekalian, ini kisah-kisah seperti ini, nilai-nilai seperti ini yang harus kita hidupkan. Apa yang membuat orang tuh makin stres di akhir zaman? Karena dia yang ditonton ya itu aja tuh, sinetron-sinetron aja, nggak menggambarkan ketegaran iman, nggak menggambarkan kekuatan akidah. Akhirnya udah gampang terombang ambing, gampang stres. Ya, sekali lagi saya bukan terus kemudian ngedoain supaya nanti ibu-ibu akan, enggak, jangan sampai kita buat ujian kayak gitu deh.
Tapi kalau ujian kan bisa terserah Allah, kan bentuknya apa saja, macam-macam. Kalau tidak ujiannya terkait dengan peran kita sebagai seorang istri, ya peran kita sebagai seorang ibu diuji oleh anaknya, diuji oleh mertuanya, diuji oleh penyakit kita, diuji oleh masalah ekonomi, macam-macam ujian banyak. Tapi apapun bentuk ujiannya, rahasia yang membuat kita tangguh adalah akidah. Makanya penting bagi kita untuk menjaga kekuatan akidah kita ini. Nah, Bunda-bunda sekalian, inilah rahasia yang diberikan oleh Allah ya, bicara soal akidah. Kalau kita ingin terhindar dari menjadi layangan putus, kalau kita tidak mau jadi layangan putus, menderita hidupnya, sengsara, ikuti resepnya. Ini rahasia yang Allah berikan. Ada dalam surat yang sudah sama-sama kita hafal, yaitu di surat Al-Asr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Demi masa, wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kerugian di sini lafi khusrin, ini bentuknya macam-macam kata para ulama. Kerugian lahir batin, kerugian di dunia, di akhirat, penderitaan, segala macam bentuk penderitaan, kesengsaraan, kehinaan ini pasti rugi, pasti menderita. Nah, kalau pakai bahasa gampangnya, setiap manusia pasti jadi layangan putus, kira-kira gitu gampangnya ya. Kecuali, nah, siapa yang tidak akan jadi layangan putus? Siapa yang tidak akan terombang-ambing? Siapa yang tidak akan stres, menderita? Jawabannya adalah illalladzina amanu. Satu, orang yang beriman, yaitu orang yang tadi tuh berakidah kuat. Orang yang ikatan cintanya dengan Allah tuh dikuatkan betul. Illalladzina amanu. Yang kedua, wa amilus sholihat, dan orang yang mengamalkan imannya itu, mengimplementasikan keimanannya itu. Keimanan bukan hanya dilihat sebagai sebuah keyakinan tok, tapi keyakinan yang dibuktikan dengan perbuatan, dengan amal, dengan kehidupan nyata. Wa amilus sholihat. Yang ketiga, wa tawasau bil haqq, yaitu saling menasehati dalam kebenaran. Ya, untuk bisa konsisten menegakkan kebenaran, menjalankan kebenaran. Dan yang keempat, watawasau bis sabar, bersabar di dalam apa? Saling menasihati dalam kesabaran, saling menguatkan dalam kesabaran. Ya. Nah, kalau kita uraikan keempat poin ini, kira-kira seperti ini, ya. Rahasia yang membuat kita akan menjadi manusia yang tangguh, muslimah yang tangguh, yang tidak akan pernah jadi layangan putus adalah, yang pertama adalah berusaha memahami kebenaran. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang dimaksud dengan beriman kepada Allah adalah berusaha memahami kebenaran dan meyakini kebenaran itu. Yang kedua adalah mengamalkan kebenaran itu. Yang ketiga adalah mendakwahkan dan memperjuangkan kebenaran. Dan yang keempat adalah bersabar di dalam melakukan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Bersabar dalam memahami kebenaran, bersabar dalam mengamalkan kebenaran, bersabar dalam mendakwahkan dan memperjuangkan kebenaran, dan bersabar dalam menjalani ketiga-tiganya. Maksudnya apa? Ini contoh yang sedang kita lakukan. Ibu-ibu sabar banget ngaji. Ya, ini pengajian sebulan sekali kan, Bu? 2 kali sebulan, masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu tetap istiqomah. Sayang banget kalau sampai nggak ikut. Nah, itu udah tanda-tanda tuh. Kita adalah orang-orang yang memiliki rahasia kekuatan. Kalau hidayah itu menjadi sebuah hal yang menggembirakan, ya. Kalau ilmu itu menjadi hasrat yang paling tinggi. Jadi hasrat yang tertinggi itu bukannya belanja, ya. Yang ditunggu-tunggu itu bukan datangnya waktu gajian, transferan dari suami, bukan itu. Tapi yang ditunggu-tunggu adalah saat-saat pengajian, saat-saat bertemu dengan majelis ilmu, ya. Saat-saat mengkaji ayat-ayat Allah, itu menjadi kerinduan. Itu yang dimaksud dengan sabar dalam memahami kebenarannya, itu belajar ilmu. Beneran, Bu. Ini rahasianya. Dan ibu-ibu alhamdulillah barakallahu fikum sudah punya ini, insyaallah. Sudah punya rahasia yang pertama. Kenapa? Karena kalau jauh dari ilmu, maka kita pasti imannya juga jadi lemah. Kalau kita jauh dari majelis ilmu, maka kita akan dekat dengan majelis setan, hawa nafsu.
majelis rumpian, majelis cinta dunia. Ya, jadi dan kalau perlu bukan hanya ngandelin pengajian di satu tempat, ngaji di tempat yang lain. Kita harus selalu bahas, apalagi Allah kasih karunia waktu, mungkin ibu-ibu ada yang udah pensiun, anak-anak udah pada gede, udah pada rumah tangga, ngapain lagi coba? Ya, kadang-kadang saya juga suka sedih. Ya ini memang ujian ya. Ada orang-orang tua yang karena udah nggak punya kesibukan, ya kerjanya nonton YouTube terus, yang dilihat sinetron ini, sinetron itu, gosip ini. Ya Allah, sedih banget. Hati-hati Bu, itu fitnah justru yang akan bisa menghalangi husnul khotimah. Proyek husnul khotimah itu justru godaan terberatnya adalah di akhir zaman itu adalah itu teknologi. Ya namanya sinetron seru kan Bu ya. Iya pengen lagi, iya terusan gimana terus nggak ada habis-habisnya. Ya, saya dapat curhatan dari salah seorang anak ya, yang dia ceritakan kenapa ibunya itu ternyata kebutuhan kuota internetnya sebulan bisa sampai 30 giga. Waduh, 30 giga buat apa ya, kan nggak nonton itu tuh cerita-cerita gosip sinetron ini. Waduh, sedih banget. Justru yang jadi ujian berat itu yang harus kita hadapi dengan keimanan. Banyakin baca Quran, banyakin tadabbur Quran. Kalaupun terpaksa kita megang gadget, tonton kajian ilmu, lagi-lagi ilmu ya. Terus hiburan boleh gak? Ya carilah hiburan yang islami lah, jangan hiburan yang membuang-buang waktu, yang isinya nggak bener. Udah jauhin, udah bukan waktunya lagi. Kita ini udah berumur. Nah itulah ketegaran kita sebagai seorang muslimah. Kemudian mengamalkan kebenaran, yaitu menerapkan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Pelan-pelan Bu. Ibu-ibu sekarang sudah bisa sholat wajib, ya seperti yang saya contohkan pada bulan yang lalu kan. Masih ingat ya? Orang yang ikatan cintanya kuat kepada Allah itu dia mengerjakan perintah Allah itu dengan sepenuh hati. Hari ini masih ada gak Bu amalan-amalan yang diperintahkan Allah yang kita kerjakan masih dengan setengah hati, masih berat banget. Contoh misalnya, ibu-ibu, apakah setiap sholat 5 waktu itu betul-betul mengerjakannya dengan tepat waktu? Nah, biasanya karena mentang-mentang di rumah nggak ada kewajiban ke masjid, ditunda. Bu, tingkatkan Bu, robah, perbaiki. Ya, bagaimana setiap azan berkumandang, ya, levelnya nanti memang pelan-pelan, prosesnya pelan-pelan ya. Ibu mulai dari yang sederhana dulu, itu berhenti dulu dari aktivitas. Lagi nonton kah, lagi masak, lagi nyetrika, sebisa mungkin, kecuali memang ada hal yang sifatnya uzur, berhenti dulu dengerin azan. Itu ciri-ciri orang yang terikat dengan Allah. Ciri-ciri orang yang akidahnya kuat, ciri-ciri orang yang ikatan cintanya dengan Allah itu bagus. Berhenti dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian langsung tinggalkan pekerjaan, wudu, sholat. Sholat apa? Sholat sunnah dulu, rawatib. Kalau ada yang rawatibnya, baru sholat wajibnya. Itu mulai dari yang seperti itu Bu. Kalau kita hari ini ketaatannya masih belum sempurna dan belum berusaha untuk menyempurnakannya, berarti itu ikatan kita lemah dengan Allah. Dan itu yang akan berpeluang kita jadi layangan putus. Demi Allah, mengerikan Bu. Jadi layangan putus di dunia dan di akhirat. Hidupnya akan jauh dari pertolongan Allah, jauh dari bimbingan Allah, jauh dari keselamatan. Mulailah memperbaiki dari yang dasar-dasar dulu. Bagaimana ibu mengafirmasi diri, pokoknya saya sampai mati nanti bertekad, ya Allah tolong saya ingin sholat tepat waktu. Memang perempuan tidak diwajibkan ke masjid, walaupun boleh sebetulnya ya, tidak dilarang. Tapi kalaupun saya mau mengamalkan sholat 5 waktu, saya akan sholat tepat waktu. Kan anak-anak suka aja ada alasan kan padahal kita bisa ngatur, masak diatur, jangan mepet-mepet zuhur, jangan mepet-mepet asar, nyuci, nyetrika atau apa, diatur sedemikian rupa untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah yang lebih baik. Isi waktu dengan banyak zikir pagi, zikir sore. Saya belum hafal, gak apa-apa ibu-ibu, mulai dari kita dengerin dulu, ikutin ya. Di YouTube itu sekarang banyak sekali tuh, zikir pagi, zikir sore, itu aja ikutin, dengerin aja, gak apa-apa, pelan-pelan, lama-lama terbiasa, enak ya. Baca Quran. Jadi memang gak ada alasan buat kita untuk menyia-nyiakan sisa-sisa waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini. Nah, mudah-mudahan sekali Allah muliakan. Itulah makna dari kita mengokohkan keimanan kita dan ikatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang berlanjut kepada tadi. Sebaliknya, kebalikan dari ikatan cinta apa? Layangan putus.
Yang tidak terikat kan, yang namanya terputus kan berarti udah nggak terikat lagi kan, udah nggak nyambung lagi kan, betul nggak? Nggak nyambung, dan itu yang akan merugikan kita. Jadilah seorang muslimah yang memiliki ikatan cinta yang kuat. Maka kalau kita sudah makin menguatkan ikatan kita dengan Allah, kita akan terhindar dari penderitaan menjadi seorang layangan putus. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita, ya, untuk terus menjadi hamba yang kafah keislamannya, kafah keimanannya, sehingga membawa kepada keselamatan, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Demikian jam 11 kurang lebih sekarang, waktu kita sudah cukup. Saya tapi masih kasih kesempatan kepada bunda-bunda solihah sekalian, jika ada yang ingin lebih mendalami lagi dengan cara sharing ilmu, pendapat, atau kalaupun ada pertanyaan juga kita minta petunjuknya sama-sama kepada Allah SWT. Demikian saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada, kalau ada yang mau bertanya boleh Pak Ustadz? Iya silakan, monggo. Nanti kita minta ada yang mau petunjuk. bertanya ibu-ibu? Halo, ada yang bertanya? Monggo silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau